sebelum sebelum menjadi informasi itu sebelumnya diawali oleh data. Ya. Jadi informasi itu sudah diolah ya, dari data-data yang dikumpulkan. Tadi ada pertanyaan bagaimana mengukur kredibel ya, sudah diberikan temannya kalau situs. Tapi kalau misalnya ada hal yang perlu di cross check ulang itu bisa ditanyakan langsung atau membandingkan beberapa sumber. Nah, jadi jangan hanya satu sumber. Kalau sudah ada 2, ada 3 itu bisa kita percaya ya, atau beberapa sumber gitu. Atau mengklarifikasi langsung. Karena kalau menyebarkan sesuatu yang tidak benar maka itu disebut sebagai hoax ya. Mungkin istilah dalam Islamnya dulu adalah ghibah, fitnah gitu ya. Sekarang kan dikemas menjadi istilah yang baru gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada bedanya ya. Nah, okay. Tapi itu bicara tentang perkembangan teknologi ya. Nah, di sini hanya tambahan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada beberapa tadi sistem yang telah dibahas. Nah, konsep dasar sistem manusia hidup dengan sistem ya. Ada tadi yang alami dan lain-lainnya, itu ya salah satunya ya. Natural. Manusia hidup penuh dengan sistem, bahkan kumpulan dari sistem. Bahkan diri Anda sebagai manusia saja itu ada sistemnya ya. Yang pertama, Anda sebagai manusia itu memiliki sistem ya, seperti sistem pencernaan gitu ya. Jadi pencernaan itu punya komponen-komponen tersendiri. Ada sistem pernapasan, ada sistem peredaran darah, itu semua adalah sistem. Nah, dalam dunia perguruan tinggi ada namanya sistem perguruan tinggi ya. Karena disebut sebagai sistem perguruan tinggi, maka tentu ada komponen-komponen di sekian banyak data komponen gitu ya. Ada sistem ekonomi, ada transportasi, ada sistem politik. Nah, dalam membahas sistem informasi sebagaimana mata kuliah kita pada semester ini, sistem informasi manajemen dakwah, maka informasi itu juga memiliki komponen-komponen, memiliki sistem. Nah, sebelum adanya informasi maka pasti didahului oleh data. Jadi sebelum informasi itu sudah dikumpulkan beberapa data, maka muncullah namanya satu informasi. Misalnya tadi ada teman Anda menyampaikan melalui WA bahwa sedang sakit. Pertama, dia memfotokan tempat dia berobat gitu ya. Kemudian itu baru data ya. Baru data pertama dia mengatakan sakit, yang kedua ada obatnya difotokan gitu ya. Kemudian ada keterangan sakitnya. Nah, data yang diperoleh ini itu kemudian menjadi informasi gitu ya. Nah, sampailah kepada Anda bahwa dia sedang sakit gitu ya. Jadi data-data itu. Mungkin kalau cuma baring kan kita nggak bisa bedakan mana orang yang tidur, mana orang yang berbaring sakit gitu ya. Tapi ada keterangan dokter ya, ada obatnya, dan itu data. Nah, data-data itu ya kemudian dikumpul, diolah nanti menjadi satu sistem informasi. Nah, macam-macam nanti informasinya kalau tidak lengkap. Dia mengatakan sakit Pak karena jatuh dari motor gitu. Beda lagi. Yang satunya sakit Pak karena jatuh cinta gitu. Nah, itu kan beda lagi ya. Ini Pak data ya. Yang mana benar? Nah, kita klarifikasi ke orang yang sakit itu. Bisa saja jatuh dari motor karena habis patah hati. Nah, itu bisa kan dua-duanya bisa benar. Atau salah satunya yang benar atau salah satunya yang salah. Itu namanya sudah menjadi satu sistem, sudah menjadi informasi setelah dikemas ya. Nah, begitu juga dalam dakwah. Dalam dakwah kita tidak bisa menyampaikan apa adanya itu. Apalagi di era informasi, era keterbukaan, membuat para dai, membuat orang-orang yang sarjana-sarjana muslim tidak bisa menyampaikan sesuatu semaunya gitu ya. Dia harus memiliki fakta, memiliki data ya, memiliki sumber, dia harus itu jelas ya. Karena ketika informasi itu telah keluar ke publik, maka bukan lagi milik kita informasi itu, tapi sudah milik semua orang. Kata Derrida, salah satu pakar dalam dunia postmodernisme, dia mengatakan ketika suatu informasi itu telah keluar ke publik, maka itu bukan lagi milik kita, tapi milik semua orang. Maka semua orang punya jarak yang sama dalam menginterpretasi gitu ya. Maka sebagai seorang manajemen dakwah kita harus betul-betul menyampaikan informasi yang punya
data-data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Apalagi data-data terbaru ya, penelitian-penelitian terbaru itu bisa. Oke. Oke. Nah, sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Seperti misalnya adanya data, ya, fakta mentah dalam bentuk terpisah-pisah. Nah, seperti misalnya ada data itu seperti ada orangnya, kejadiannya, gitu ya, objeknya dan macam-macamnya. Oke, di balik terjadinya sesuatu itu bisa juga disebut ditelusuri ya sebagai fakta. Nah, data merupakan gambaran kenyataan, gitu ya. Fakta-fakta yang hakikatnya tidak memiliki arti kemudian diolah penafsiran melalui informasi. Jadi obat itu misalnya temannya tadi ada obatnya, kemudian ada surat keterangannya, itu tidak memberikan fungsi ketika tidak olah menjadi data, tidak olah menjadi informasi. Itu tidak ada fungsinya ketika belum diolah menjadi informasi. Sebab kita tidak tahu apakah dia mengkonsumsi obat ataukah dia menjual obat, ya, ataukah dia nyolong obat. Itu kan, nah, itu namanya belum ada belum ada kebenaran yang bisa kita, belum ada fungsinya. Nanti berfungsi ketika sudah diolah menjadi informasi, gitu ya. Itu namanya satu sistem. Ya. Nah, data tersebut belum menjadi informasi yang utuh. Jadi harus memiliki informasi yang utuh. Maka ketika misalnya mengapa banyak orang yang di YouTube ya atau di konten-konten tertentu diklarifikasi, ada yang dituntut karena dipotong-potong, informasinya terpotong ya. Untuk menjebak orang yang merusak orang itu informasinya dipotong. Bisa yang jelek-jeleknya aja ditampilkan. Padahal mungkin apa yang disampaikan itu ada penjelasannya di bagian akhir gitu. Penceramah juga begitu, bisa saja di awal atau pertengahan ada hal-hal yang membuat orang bisa salah paham gitu ya, bisa salah paham atau paham salah gitu. Tapi ternyata di bagian akhir ada penjelasan, tapi itu dipotong. Nah, itu namanya beberapa data tapi tidak secara utuh, terpisah. Ya. Nah, data tersebut belum menjadi informasi yang utuh, maka perlu proses data untuk menghasilkan informasi. Ya. Nah, itu informasi sudah banyak diungkapkan oleh beberapa pakar. Ya. Nah, ini bagian tambahan saja pada kesempatan ini. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima informasi itu. Jadi disebut sebagai informasi ketika sudah diolah data itu ya, atau fakta itu. Delagier ini pakar dari Indonesia juga yang banyak sekali menulis berbagai macam hal. Dia mengatakan informasi disebut informasi ketika keterangan, rangkaian perkataan ya, baik itu kalimat, gambar atau tulis ya, yang mengandung pengertian buah pikir, buah pengetahuan yang dikomunikasikan bisa diterima oleh pimpinan, oleh orang gitu ya, oleh teman-teman dan lain sebagainya, maka itu disebut sebagai informasi ya. Informasi itu bukan sekedar penyampaian saja, bisa saja melalui tulisan, bisa gambar ya, dan video macam-macamnya, itu disebut sebagai informasi ketika sudah diolah ya, menjadi satu. Mungkin itu yang menjadi tambahan pada makalah kelompok 1. Silakan.